bukan itu. Karena tidak ada manusia di hadapan Tuhan itu benar. Itu kata Mazmur, itu kata Ayub. Demikian. Loh, Mazmur kan Daud, perjanjian lama itu. Ayub juga nabi perjanjian lama. Paulus perjanjian baru, dia yang paling mengerti Yesus gitu. Lalu perkataan Paulus membunuh tidak dibenarkan kata siapa gitu? Paulus membunuh orang-orang yang mengajak menyembah ilah lain. Benar itu, Her. Kok lu salahkan? Kan dalam hukum Taurat, barang siapa ada seseorang yang mengajakmu menyembah ilah lain, maka bunuhlah dia di luar kota. Kan gitu. Maka dari itu dia nggak bercacat. Lu kalau misalnya pakai hukum kasih, iya dia salah gitu. Karena hukum kasih kan mau bagaimanapun nggak boleh membunuh. Tapi hukum Taurat membunuh itu dibolehkan kalau alasannya warid atau tercantum di dalam Tauratnya. Gitu, my bre. Salah lu nih. Silahkan. Oke, coba kamu tampilkan itu membunuh di mana dibenarkan. Oke, tunggu ya. Oke, Bang Hos, saya izin. Terima kasih banyak. Semua yang satu, terima kasih banyak. Oke, bro, son of God. Ya, Selamat berjuang, Bang Malikil ya. ya aman, thank you. Masa Tuhan seperti ini bentuknya? Ya, Tuhan kami itu punya timuna, punya bentuk, bro. Jadi kita nggak bisa paksakan. Kalau memang Tuhan yang Anda imani tidak punya bentuk, tidak punya rupa, ya ayo wes, itu iman Anda. Di kita punya, gitu loh. Kita diskusi bukan untuk cari ini ya, untuk sesuatu hal yang ini, tapi kita sekitar edukasi aja. Oh begini tuh iman Kristen, oh begini tuh iman Islam, oh begini tuh Tritunggal, nah gitu. Jadi bukan soal ini menang-menangan, edukasinya yang dulu kita utamakan. Ada nggak nilai edukasinya? Artinya dengan kawan-kawan meluangkan waktu mendengar, ada tambahan nih. Artinya kita berbagi. Ya, kita bagi informasi di sini ya, nggak ada cari kalah menang ini ya. Ya. Kita semua cari selamat. Kalau bisa semua selamat lebih baik. Ya, nah, kalau itu semua tuh. kan bagus. Mana tahu di Malikil nanti kita bisa main sepak bola di surga kan bagus. Daripada di surga kita lihat Malikil cuman berenang-berenang di neraka kan nggak enak juga. Kata si Engkong, saya pilih neraka aja lah. Di sana banyak proyek. Ada. Maka itu Ya, Tuhan kasih logika. Jadi logika itu harus dipakai. Ya, itu hukum keberapa? Suara itu di mana tertulis? Ini ulangan 13, ulangan 13. Ulangan 13 ayat Ya, 6 sampai 11 ya. ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan ilahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan. Woi, kok kesini gua? Mana dia? Tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Tuh gue bilang juga Paulus tuh tahu Taurat dia. Makanya cacat. Yang dia bunuh itu orang-orang yang memang melanggar ulangan 13 ini. Gitu. Silakan. Kita
buka ya, Ulangan 13 tentang bunuh ayat 9. Iya, tahu, Bro. Jadi gitu bedanya. Kalau di Islam orang yang mengajak begitu, lalu kemudian orang yang murtadnya yang dipenggal. Kalau di Yahudi nggak cuma yang orang yang keluar dari Yahudinya, tapi orang yang ngajaknya juga ikut dimatiin gitu, my bre. Paulus mengerti banget. Bentar ya, Ulangan 6. Duar. Ulangan 13. Ya. Ya. Ulangan 13, 6 sampai 9. Jadi tuduhannya Paulus menggunakan ayat itu untuk mengejar orang menyembah Allah lain yang dianggap bahwa Yesus adalah Allah lain. Begitu ya? Iya. Oke. Ya. Tuh, bentar ya. 13 ayat 6. Oh, Her. Oke lu, Her. Gue belum live, Her. Gimana? Gue belum live lu. Maksudnya? Iya lu hoki, gue belum live. Jadi apa namanya skaknya gue itu tidak terabadikan. Lanjut lah. Oh, kenapa? Harus dipahami sekat. Coba aja. Gue kan memprediksi lu mau lari kemana nih. Nah, Oh gitu ya. Gak bisa lari kemana gitu. Lu nggak akan dalil. Lu akan penjelasan toh. Nggak ada penjelasannya ini, Bro. Oke. Soal ulangan ini. Sebentar ya. Kita lihat dulu dari originalnya. Oke. Sekitarmu. Oke. Nih, tuyul. Bentar. Di dekat. Ya, Bang Andi, ada yang mau disampaikan sambil nunggu? Ya, sambil nunggu saya periksa dulu, Bro, di ini. Dan Bagi teman-teman yang mau beli cap tikus sudah available di Keranjang Kuning ya. Silakan diklik sudah Ulangan 13 ayat 7. Bang Hani, gue udah backup dulu dong. Aku mau pertapnelan dulu. Ya, cap tikus kita ini Apa original. 9 ayat 9. Bukan, saya salah tekan, Bro, ayatnya. Ya, Ayat cap tikus 9 kita tuh, ini ya. original karena kita pesan dari Bro Maliki langsung ya. Jadi Bro Maliki lah yang menyediakan cap tikus ini. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di klik keranjang kuning ya, supaya nggak sakit kali kepala kita mendengarkan diskusi. Iya. Jadi betul di situ ya. Jadi Paulus mempraktikkan ayat itu. Di situ saya sudah cek dengan originalnya tahar genu. Jadi diterjemahkan kamu harus membunuhnya. Oke. Artinya secara Taurat Paulus itu nggak bercacat ya, betul nggak? Bagus. Oke, dari sudut pandang Paulus dengan dasar hukum Ulangan 6 ayat 13 ini. Bukan sudut pandang Paulus, sudut pandang Iya. hukum. Sudut pandang hukum Taurat yang dijadikan dasar untuk menghukum. Oke. Itu ya. Bentar. Nah. Oke, nah penjelasannya kan begini. Nanti Paulus kan menganggap bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri. Nah, itu yang saya bilang itu sudut pandang Paulus, karena Paulus menganggap Yesus bukanlah Hashim itu toh. Itu yang saya bilang sudut pandang dia. Makanya dengan apa yang Yesus lakukan ketika dia menemui Paulus bertobat. Karena apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus seperti Lazarus yang dia bunuh adalah sesuatu yang salah. Karena Yesus itu adalah Yotibab itu sendiri. Nah, itu saya bilang tentang sudut pandang, karena Paulus belum mengenal Yesus. Itu loh. Tetapi tentang hukum ini yang mungkin akan Koris tekan. Kenapa boleh membunuh? Nah, kalau soal Paulus itu bercacat atau tidak, dia cacat karena dia melakukan suatu hukum atau memutuskan suatu perkara terhadap apa yang belum dia kenal. Dalam hal ini adalah Yesus. Gitu loh. Dia kan ikut aja, sama kayak lu Malikil. Ya, lu belum tahu bahwa makan babi itu haram, lu makan. Setelah tahu lu masih makan, baru dosa. Sama kayak umat Muslim gitu kan. Sebelum akil balik ya belum. Ya jangan salahkan Paulus dong. Bukan. Jadi gini, Bro, kan tentang apa yang dipahami oleh Kores,
Paulus kan dianggap ini tidak bercacat celah. Nah, gini, Malikil, lu kan menganggap bahwa Paulus itu ya bercacat gara-gara yang tadi lu sampaikan. Tapi masalah Paulus pernah nggak ketemu Yesus? Nggak pernah, salah Yesus dong. Nggak mau ketemu dia langsung waktu masih di bumi. Coba dia ketemu langsung. Bisa jadi Paulus langsung auto bertobat, langsung saat itu jadi pengikut dia yang setia kan. Tapi karena nggak dijumpai sama Yesus, ya salah Yesus juga dong kalau gitu. Oke, kita nggak ke situ, jangan lari ke situ nanti melebar. Bro. Oke, ya. Tapi kan lu terima kan? Masa Paulus nggak dijumpai waktu masih hidup, udah terangkat baru dijumpai. Iya, jadi begini loh ya, Paulus kan waktu Tuhan Yesus di bumi ya mungkin dia dalam bangku pendidikan atau bagaimana ya. Karena kan beberapa iya kan Paulus sekolah toh. Iya, tapi udah ini dia, udah tamat itu. Hah? Gini, tuduhannya kan Paulus itu sempurna di hadapan hukum Taurat toh. Betul. Tadi kan dia bilang kalau sesuai dengan Taurat itu dia sempurna. Halo, Malikil. Bentar bro. Bentar. Ya, jadi kalau sesuai dengan hukum Taurat ya nggak ada salah Paulus. Dia cuma melaksanakan perintah sesuai dengan itu ya. Ibaratnya kalau kalian bicara prajurit gitu. Oke. Misalnya prajuritnya disuruh bunuh Bang Handi gitu kan. Gini kawanku ya. Jadi Paulus kan, dasarnya kan Paulus menganggap itu adalah suatu kebenaran buat dia dengan dasar Taurat itu. Nah, di satu sisi orang yang percaya kepada Yesus kan dia menganggap bahwa Yesus itu adalah ilah yang lain selain Yotevave kan. Nah itu yang saya bilang subjektif. Padahal Pak. Iya, tapi kan Paulus, saat itu si Paulus belum mengenal ajaran Yesus. Siapa suruh Yesus nggak ngajarin dia juga kan? Bukan tentang siapa suruh bro. Ini tentang ketika Paulus sudah mengenal Yesus itu siapa. Apakah Paulus masih sempurna? Kan sudah enggak kawan. Makanya saya bilang tadi, apa yang dilihat oleh Paulus itu subjektif karena dia belum mengenal Kristus. Ketika sudah dia tahu siapa Kristus, maka dia itu terhakimi dengan apa yang dia lakukan. Dengan membunuh Lazarus, melempar dengan batu kan. Nah, dia ya. Ada nggak dari murid Yesus yang mengajarkan Paulus tentang ajaran Yesus? Nggak ada juga. Ada. Paulus berkata bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat yang olehnya manusia itu bisa selamat. Paulus tidak pernah mengajarkan percaya kepadanya atau mendoakan dirinya, enggak pernah. Tetap dia mengajarkan siapa Yesus, begitu. Makanya saya bilang di awal itu subjektif karena Paulus belum mengenal Yesus. Gitu. Ketika dia sudah mengenal, maka sudah mengenal kan jadi ya ini artinya dia jadi salah. Dia jadi salah, tapi jangan juga dong. Dia jadi salah kalau dia masih membunuh. Tapi kan dia sudah nggak membunuh juga. Jadi hukum itu gini. Malikil, contoh nih, hukum negara Indonesia nih. Misalnya mulai tanggal 1 ya, jam 12 malam, Malikil sudah nggak boleh lagi minum cap tikus. Tapi sebelum jam itu lu masih boleh minum cap tikus kan? Nggak salah lu karena hukumnya belum ada. Ini tentang halakha bro. Jadi ada esensi dari hukum itu adalah tentang kasih mengasihi yang disotkan. Nah, Paulus di situ dia memandang apa yang dia lakukan adalah bentuk mengasihi Tuhan tuh. Kan ada tuh di Yohanes 6 ayat 2. Termasuk membunuh itu ya bentuk kasih kepada Tuhan. Iya itu sudut pandang Paulus kan. Nah, sudut pandang Taurat kan, ya. sudut pandang Paulus terus. Kita ulang ya. Ini jadi kan tadi hukum Taurat gak ada yang bisa menjalankan. Iya. Paulus dengan bangga menyatakan bahwa dia tuh mentaati hukum Taurat nggak bercacat. Terus lo bilang enggak karena Paulus membunuh. Iya. Nah, orang Paulus membunuh sesuai dengan ulangan. Ulangan 13 kok dia membunuh karena ada orang-orang yang mengajak untuk menyembah ilah lain. Nah, kayak gitu. Nah, terus jawaban lu apa? Iya kan Paulus itu ketika Yesus itu adalah Yotevave kan jadi salah dia. Ternyata dan terbukti bahwa pengikut Yesus itu tidak menyembah ilah lain karena Yesus itu sendirilah Yotevave itu toh. Jadi ketika apa yang dianggap Paulus itu adalah benar, itu kan saya bilang di awal subjektif karena dia belum mengenal Yesus. Ketika dia sudah mengenal Yesus, maka dia menjadi salah.
Gitu loh. Loh, Nah, nanti masalahnya di salah Paulus lah. Karena dalam perjanjian Taurat belum ada diperkenalkan Yahweh Yotfevave namanya berubah menjadi Yesus gitu. Belum ada. Oh, ada, Bro. Jadi di dalam contoh ya, gini. Ya, gimana caranya nama Gini. Ibrani berubah menjadi nama Yunani? Itu gimana caranya? Bukan. Sebenarnya Bro Kores jangan masuk ke situ. Jadi tentang nama bukan gini kawan. Gini, itu gampang jawabnya. Contoh kayak gini ya. Nah, Jadi tentang Yehovah Rafa, Yotevave Rafa, itu kan nanti ada ketika Yotevave itu menyembuhkan. Jadi di zaman Adam, di zaman Nuh, di zaman Abraham ada nggak Yotevave Rafa? Kagak ada. Di zaman sebentar supaya Bro paham. Jadi nama Yotevave banyak tuh. Salah satunya Yotevave Rafa, Yotevave Roy, Yotevave Nisi, ya kan? Yotevave Mosya. Nah, jadi nama-nama itu adalah sebutan nama bagi Yotevave ketika dia melakukan sesuai dengan arti dan makna nama tersebut. Contoh, nama Yotevave Rafa, namanya Yotevave Rafa karena dia datang menyembuhkan. Dia disebut Yotevave Roy karena dia datang mengembalakan Israel. Dia disebut Yotevave Mosya, dia karena menjadi juru selamat. Itu loh. Jadi dia menjadi Yotevave Yasa, ya, atau Yotevave keselamatan karena dia datang menyelamatkan. Nah, itu Yehosua yang kami panggil adalah Yesus. Nah, kalau Anda bertanya tentang sebentar, Anda mau tanya tentang namanya, ada nggak Yehosua atau Yesua dalam Ibrani? Ada di dalam perjanjian 5 banyak. Tentang Yesua banyak karena itu dari akar kata Yasa, banyak. Itu loh, Bro. Ya cuma kan Yehosua ini kan Yehosua Kristus gitu kan? Iya, Kristus kan itu gelarnya, ya, Bro. gitu. Kristus kan gelarnya. Sekarang kita pakai contoh lu ya. Ketika zaman Adam belum ada Yotfevave Rafa. Nah, kalau Adam nggak tahu salah nggak? Enggak salah. Begitu juga Paulus. Begitu juga Paulus. Tadi aku jelasin gini. Iya, Gini, kita nggak tahu masa transisinya kapan tuh. Bukan, Bro. Bukan. Transisinya tidak jelas. Bukan. Kecuali ada kejelasan transisi kan, mulai tanggal sekian. Gini kawan. Gini. Jadi yang dibawa Kores dia tanya, ketika Adam tidak tahu nama Yotevave, salah nggak Adam? Ya nggak salah. Lalu apa yang mau sebentar, Bro? Apa yang mau disalahkan kepada Adam? Dia tidak melakukan sesuatu. Masalahnya, Bro, mau coba komparasi dengan apa yang bukanlah, aduh, aku makan buah. Begini, ini kan mau dikomparasi nih dengan Paulus membunuh. Iya. Ya, sebentar. Sama kayak waktu zaman gubernur Jakarta ya. Dulu topeng monyet masih boleh. Begitu zaman Pak Jokowi, topeng monyet nggak boleh lagi. Tapi kalau orang yang nggak tahu masalah hukum itu, tiba-tiba lu salah-salahin, adil nggak? Gini, Bro. Adil. Gini. Biasanya tetap ada masa sosialisasi ya. Setiap perubahan hukum ada sosialisasi nggak? Ada waktunya. Itu nggak nyambung, Bro, dengan apa yang dibahas. Masalahnya yang dilakukan Paulus adalah suatu tindakan. Tindakan sebentar gini. Kacamatamu menggunakan hukum kasih bahwa Paulus itu salah. Yesus saja belum tentu nyalain Paulus, datang lu pula yang nyalain Paulus. Oke, sudah. Santai ya. Jadi gini, Bro. Mengapa saya bawa tadi tentang Yotevave Rafa, Yotevave Mosya, Yotevave Roy, Yotevave Nisi itu. Jadi Tuhan ketika melakukan sesuatu, ketika dia datang sebagai penyembuh namanya Yotevave Rafa. Itu tidak ada di zaman Musa. Di zaman Adam atau di zaman Nuh lah. Apakah Nuh salah? Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kepada Paulus, kawan. Pembanding itu, karena artinya begini, Nuh tidak melakukan apa-apa sehingga harus didakwa dengan hal-hal yang tentang moralitas dan adab. Nah, yang terjadi kepada Paulus adalah tentang hal-hal yang menyinggung atau merampas hak moralitas dan adab. Apalagi dia dengan membunuh, dengan menganggap bahwa orang yang mengikut Yesus adalah pengikut Allah lain. Dengan petunjuk Ulangan 13, dia membunuh. Itu kan dasar hukumnya, ya gitu loh. Nah, sama contoh yang lu bawa gitu. Zaman Adam, Yotevave Rasa belum ada nama kayak gitu. Ketika Adam nggak tahu, ya Adam nggak salah kan gitu. Bahkan jangan dulu soal namanya deh. Soal hukum membunuhnya aja dulu. Zaman Adam memang ada, belum ada, kan gitu.
Nggak Tapi kalau nyambung bro, dibawa ke situ. Lu yang bawa contohnya, gue cuma pinjem. Mas Oh. lu pinjem jadi nggak nyambung kan gitu. Iya masalahnya kan Apa? bro mau benturkan dengan tindakan Paulus. Adam tidak mengenal nama Yotifaverafa, apa tindakannya kan kagak ada tuh. Sehingga dia harus dikatakan, iya Lah, gini. sekarang posisinya kalau Adam membunuh salah nggak? Kalau Adam membunuh. Sebentar bro, sebentar. Salah tentunya. Jadi gini bro. Di mana Jadi hukum jangan membunuh zaman Adam? gini kawanku. Ya jadi ini udah clear masalahnya. Bukan. Gini kan, bro kan membawa dengan dalih bahwa Paulus belum mengenal Yotifave, Yesus itu Yotifave toh. Jadi iya. karena belum mengenal, jadi Paulus membunuh, menganggap bahwa Yesus itu dan pengikutnya adalah pengikut Allah lain. Nah, Anda menggambarkan kepada Adam. Betul, anggaplah Nuh ya. Nuh belum mengenal Yotifave Rafa. Apa tindakan yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia harus dipersalahkan seperti Paulus? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, artinya gini loh bro, tidak relevan bro mau hubungkan dengan, tidak relevan kalau bro mau hubungkan dengan apa yang dilakukan Paulus dengan Nuh dengan tidak mengenal nama Yotifave Rafa gitu loh. Oke lah. Gua oke kan lah supaya berkembang ya. Nah sekarang Iya. posisinya emang Noah harus melakukan apa supaya melanggar gitu? Orang hukum-hukum belum ada zaman Noah. Gini, jadi hukum tentang moral dan adab kan sudah ada dari zaman Adam. Oke, apa hukum moral dan adab zaman Adam tuh apa? Jadi contoh ketika Kain membunuh adiknya, dia kan merasa bersalah. Nah itu sudah ada moral dan adab, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari akibat memakan buah pohon itu, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu loh. Oh jadi itu baik dan jahat menurut Tuhan dong, bukan menurut Taurat. Tentang moral dan adab, baik dan jahat, itu umum. Tuhan sudah berikan, tanamkan di dalam hati manusia sebelumnya kepada Adam dan Hawa. Nah, tapi kan Paulus tidak mengikuti moral, dia mengikuti Taurat. Lah, itu masalahnya, dia menganggap orang yang ikut Yesus itu adalah penyembah Allah lain, bukan Yotifave. Nah, saya bilang kan subjektif sebelum dia mengenal Yesus tuh. Loh, nggak subjektif loh orang dia pakai Ulangan 13. Lah iya, terbukti kan Yesus adalah Yotifave itu. Kapan dia kasih tahu ke Paulus? Oke, waktu Paulus mau ke Damsyik, lalu Yesus datang, mengapa Paulus engkau menyiksa aku, menganiaya aku? Lalu, gitu kan mengenalnya? Jadi itu sebelum Paulus membunuh, ketemu Yesus. Iya. Dia melakukan sebelum dia tahu bahwa Yesus itu adalah Yotifave. Kalau dia sudah bukan sebelum dia tahu. Paulus ngebunuh Paulus membunuh sebelum dia bertobat. Ya udah kalau gitu. Ya Paulus bener lah membunuh. Iya, karena dia belum tahu. Itu makanya sifatnya subjektif. Ketika terbukti Yesus itu adalah Yotifave, kan jadi salah dianya. Paham nggak? Lo kok jadi salah? Masa orang nggak tahu disalah-salahin? Bukan soal nggak tahu. Bukan soal nggak tahu bro. Jadi dia kan membunuh, dia semena-mena, dia memandang sesuatu, dia menilai orang dengan sudut pandang dia. Mereka ini penyembah Allah lain. Jadi jadi gini bro, keterbatasan dia menghakimi orang, dia aplikasikan tuh. Jadi keterbatasan dia, apakah dia melakukan sesuatu hal yang dipahami, dikehendaki oleh Tuhan? Tentu tidak, karena Yesus itu Tuhan sendiri. Gitu loh. Lah iya itu dia gitu. Ketika Yesus ini Tuhan sendiri, ada nggak Yesus memperkenalkan Yesus itu Tuhan sendiri kepada Paulus? Gini loh, saya jawab. Tuh, sebentar saya jawab. Nah, Dulu itu belum gimana? ada. Oh ya. Dulu belum ada SOP bro, standar operasional prosedur belum ada tuh istilah itu. Nah kalau nggak ada SOP ketika melakukan sesuatu bisa dianggap salah nggak? Ya nggak tahu ya. Ya Gimana? soalnya bro ini bro ini kalian ini menuntut selalu menuntut SOP gitu loh. Nah ya kalau nggak ada Pada SOP-nya detail nih, gitu loh. kalau nggak ada Yang saya SOP-nya tangkap. melakukan sesuatu bisa dianggap salah nggak? Atau bisa dianggap bener nggak? Jadi gini kan, saya bilang kan tadi. Nah, Jadi gini iya. benar Pak Samuel ya. Ada hukum Balik lagi, dilarang membunuh.
Nah, itu Kan ada udah hukumnya SOP tadi dong dilarang kalau dilarang membunuh. SOP Iya itu. kan dilarang membunuh, iya Itu kan, SOP bukan? betul kan. Itu kan SOP secara Taurat, dan secara hukum kasih karunia kan dia kan belum tahu. Lah, kalau kasih karunia, Dia kan belum tahu. nggak ada masalah. Paulus soalnya ngomongnya, Samuel Manap ya, ini supaya lu nyambung juga. Paulus ngomongnya bukan dan secara hukum kasih aku mentaatinya tidak bercacat. Enggak gitu. Tapi secara hukum Taurat aku mentaatinya tidak bercacat. Iya, gini, Pak Samuel bentar dulu ya, saya selesaikan dulu. Jadi kan sudah nih hukum Taurat untuk membunuh orang yang menyembah Allah lain. Ya, Oke, Paulus kan menganggap nih pengikut Yesus ya, Yesus itu Allah lain toh. ya. Dia melakukannya. Nah, ketika Yesus terbukti bahwa bukan Allah lain, Paulus salah nggak menurut Anda? Ya, Paulus salah kalau terbukti bukan Nah, Allah jadi lain. gini bro. Jadi apa yang dipahami oleh Paulus adalah suatu kebenaran, lalu diaplikasikan, itu yang membuat dia salah. Itu loh. Oke. Ah. Oke. Kalau gitu, kapan tuh Yesus memperkenalkan bahwa dia itu bukan Allah lain? Kapan tuh ke Paulus? Oke. Jadi Yesus kan memperkenalkan ketika Paulus sudah mengejar-mengejar, menganiaya pengikut Yesus. Nah, sampai di situ apa pertanyaannya? Nah, di mana tuh? Coba kita lihat gimana coba. Apa itu? Gimana? Kisah para apostolos berapa tuh? Isra pasal 9. Ya, Oke. Ya. kita lihat ya. Oh, tadi udah kurang kores. Jadi yang salah sebenarnya Yesus juga. Siapa suruh waktu masih di dunia nggak ngomong sama Paulus? Kan? bukan bro. Jadi begini. Jadi berita Siapa suruh tentang nggak ngomong? bukan, jangan begitu bro. Tapi yang Paulus disalahkan. gara-gara Bukan. ikut Iya, ini ibaratnya prajurit disalahkan karena ikut perintah. Ya, jadi contoh gini, si Kores nih, dia tembak Bang Handi. Dia nggak tahu kalau Bang Handi ini rupanya ajudan dari jenderal dia Nah, juga. Gitu. salahnya siapa? Ya, nggak ada yang ngasih tahu. Salahnya Salahnya Yesus siapa? Salahnya Yesus nggak kasih tahu Paulus. Oke, jadi gini. Tuhan Yesus waktu dia disalib, Paulus sudah ada nggak? Kita lihat nih, ini KPR Ya. 9 ya. Ya. Ini KPR 9 nih. Nah, Ya. ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana, akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oh, udah gitu doang. Ya terus? Pertanyaannya Mana apa? yang lu bilang katanya Yesus memperkenalkan aku bukan ilah yang lain, itu di mana? Oke, jadi gini loh bro. Jadi tentang panggilan Saulus itu adalah sandi. Ya, itu sandi Tuhan. Ya, itu ketika Tuhan memanggil. Iya, itu sandi Tuhan. Jadi Tuhan itu memanggil orang yang dia kehendaki dengan panggilan seperti itu. Contoh kepada Yakub, Kejadian 46 ayat 2 itu. Lalu kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11. Lalu kepada Musa, Keluaran 3 ayat 4. Lalu kepada Samuel, 1 Samuel 3 ayat 4. Nah itu. Jadi Paulus sebentar. Karena Luga nggak dipanggil Luga Ya, bro, kenapa? jadinya dia nggak dipanggil ya. Kenapa Jadi- aku dipanggil? Kenapa manggil aku? Sebentar Pak Oh, iya. Samuel. Oh, Samuel yang lain. Oh, Samuel yang lain. Oke. Astagfirullah. Oke, jadi begini, karena Saulus ini adalah orang yang belajar Torah, jadi tahu dan mengerti siapa yang memanggil itu dengan sandi itu, memanggil 2 kali itu. Nah, itu loh bro. Makanya dia langsung Balik lagi Her, kalau lu bilang Saulus ini mengertinya kan subjektif. Nah, supaya bisa jadi universal harus dari Yesusnya. Di mana tuh memperkenalkan diri aku bukan ilah yang lain atau akulah Yod-Veh-Vav itu sendiri atau Oke, semacam itulah. oke. Kepada Paulus Jadi, supaya ya, Paulus bisa gagal tuh. Oh Oke, iya Paulus ternyata cacat pas mentaati Taurat gitu. Ya, Gimana jadi Bro Kores itu nggak mengerti apa yang saya jelaskan. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, Saulus, Paulus itu sudah mengerti bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu loh. Dengan apa yang dia pelajari, gini. Jadi tidak ada orang yang memanggil seperti itu di tengah-tengah Israel. Hanya Tuhan, itu sandi Tuhan loh. Saya kan kasih contohnya tuh di Kejadian 46 ayat 2. Tuhan memanggil Yakub.
Nggak bisa Oh, ditiru iblis. diulang-ulang ya. Kalau diulang 2 kali itu manggil Tuhan. Iya, berarti. itu sandi Tuhan. Nah. Iblis nggak bisa niru. Hah? Iblis nggak bisa niru ya. Nggak ada tuh tercatat iblis meniru begitu. Jadi besok kalau ada yang jumpai kita panggilnya 2 kali, roh halus artinya Tuhan ya. Bukan, ini tentang berbicara latar belakang Torah, bro. Jadi Paulus kan orang yang belajar tentang Taurat. Jadi dia paham benar kalimat-kalimat seperti itu. Ya, dia paham benar siapa yang memanggil itu. Itu loh. Jadi dia sudah tahu, sudah mengerti. Kalau di perjanjian lama, siapa yang dipanggil 2 kali kayak gitu tuh siapa? Yakub, Kejadian 46 ayat 2. Yakub. Lalu, Keluh. aduh, Pak Samuel, Keluh. Bang itu tidak blunder. Jadi Biar Iya. dia bicara dulu. Pak Samuel mau bicara silakan. Nggak lanjut. Aku terima kasih tahu bukan sandi. Kalau sandi kan maksudnya secara secara Kode. komprehensif gitu. Ya, Keluh, kan keluh, kode ya, itu. kode. Nah, ya, sama aja. Ya, belum. Ya, lalu Kejadian 22 ayat 11. Sorry nyelentuk. Ya, Kejadian 22 ayat 11. Ya Tuhan. Ya, betul. Kejadian 22 ayat 11. Abraham. Banyak loh, bahkan kepada Maria pun Tuhan juga melakukan itu. Jadi ada 2 orang di perjanjian baru, yang baru saya. Oh ini. Ah, Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit Ya. kepadanya, Abraham. ya Tuhan. Ini yang gue mau bawa ke sini tadi tuh. Ya. Karena malaikat juga manggilnya tuh 2 kali kayak gitu. Bukan, itu narasi Atau ini bro. malaikat apa? Ini Malaikat atau Tuhan. ini malaikat Tuhan juga. Bukan, malaikat Tuhan itu adalah teofani dari YTKP. Jadi sebutannya itu mal'ah. Oh, Adonai. malaikat juga ini ya. Jangan menjalar lah bro, fokus, oke. Lalu buka lagi Keluaran 3 ayat 4. Musa. Loh, itu malaikat Tuhan, Her. Itu malaikat Tuhan. Oke, kita cari tekstualnya Tuhan aja. Ya udah, di skip aja Abraham. Musa, Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4. Lalu ketika dilihat YTKP bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Herdi, ya, Herdi, ya, Her. ya, Udah runtuh, Her. iya. Data yang lu bawa sendiri nggak cuma Tuhan. Malaikat juga ngomong kayak begitu. Iya, silakan. Nah, buktikan. Itu Mana? Kejadian 22:11. Lah, Tuh, tetapi itu malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Malak Adonai. Ya Tuhan. Mal'ah Adonai itu adalah teofani Ya. YTKP bro. Itu loh. Nah, di mana tuh YTKP menjelaskan bahwa malaikat itu teofaninya? Apa? Mal'ah Adonai itu YTKP. Coba kamu baca. Iya, Baca di ya. mana? Ya oke, gini. Jangan dari Iya. lu ngomong begitu tuh, harus Iya, dari Tuhannya, dari Tuhannya. saya jelaskan ya. Oke, bentar. Santai kawan ya. Kejadian 22 gimana Pak Samuel? terang yang tak terhampiri. Jadi kalau dia datang sebagai wujud aslinya, ya mampu semua saat itu di situ Oke, gitu. udah ya. Oke, jadi gini, ayat 12-nya. Lalu Mal'ah Adonai itu berfirman. Nah, itu mengidentifikasinya begitu. Malaikat itu kagak pernah berfirman, bro. Oke, udah. Lanjut. Cari yang lain lah, pertanyaan yang Maksudnya lain. gini, kalau dia datang sebagai wujud aslinya, yang ada di situ nanti pada meninggoy gitu loh, meninggoy semua. Nggak kuat. Bukan Nggak kuat. begitu, bukan Dia nggak itu. kuat, bro. Dia kalau datang sebagai wujud aslinya nggak kuat, makanya dia mengambil wujud itu supaya ada balancing gitu loh. Gini Pak Samuel gini ya. Kalau Pak Samuel bicara begitu itu gampang sekali diruntuhkan dengan cara. Berarti Yesus bukan Tuhan asli. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya bicara. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu isi hati saya selesai. Bukan bro, itu Saya nggak diksinya pandang terlalu manusia. bukan Ya, saya diksinya nggak pandang terlalu manusia.
Pak Samuel diksinya terlalu lemah, nggak boleh bicara begitu. Indikasi sebentar, Oke, dengar oke, dulu, dengar baik-baik ya. Indikasi dari diksi tersebut adalah mengimani Tuhan itu seperti batu. Batu kalau saya lemparkan kena ke kepala tungtung, tetap batu, tidak akan menjadi kapas. Itu loh. Apakah Tuhan kita seperti batu? Kan enggak, gitu loh. Oh iya iya iya. Paham ya? Iya, iya. Oke. Iya iya lanjut. Nah, makanya jangan motong-motong, dimarahin kan Samuel kan. Jangan motong-motong. Iya sorry Kan. sorry. Sampai mana kita tadi? Ah, ini gue sinyalnya udah bener. Nah gitu Her, jadi udah runtuh gitu. Kalau misalnya itu dibilang kode ya malaikat pun begitu manggilnya ya Abram ya sama aja. Itu bukan malaikat. Lah iya, lu bilang itu bukan malaikat tuh dari mana orang tertulisnya malaikat? Coba baca ayat 12-nya. Baca ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Nah, iya. Oke, lalu ia berfirman. Nah, udah titik. Yang berfirman siapa? Tuhan atau malaikat? Ya, iya. Aduh, Nah. ini. Nah, itu. Kalau di sini lalu Tuhan berfirman, itu nggak ada masalah. Ini iya loh, iya ya. Iya itu adalah malak Adonai itu kan? Iya. Iya. Malaikat pernah Malaikat, kalau malaikat aja lah. Malaikat juga Nah, dituhankan, ini gitu. bukan. Jadi malah Adonai itu adalah teofani dari Yotevave. Nah, Gitu loh. Yotvepape ngomong kayak gitu kapan? Yotvepape ngomong kayak gitu kapan? Malak Adonai Mm-mm. Ani, gitu. Ani, Malak Adonai itu. Ada nggak? Oke, gini ya. Kalau kita baca di Kejadian 22, di situ jelas nih. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau taat akan Elohim dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu kepadaku. Ku. Nah, gitu loh. Oh, Jadi, kayak gitu. Iya, ya Tuhan itu. Jadi Kalau kayak gitu, Her, Wahyu 1 nomor 8 juga itu teofani. aduh, lari lagi ke Wahyu 1. Ya, karena di situ juga kan Yesus bilang, aku adalah Alfa Omega, demikianlah firman Allah Tuhan itu. Oke, teofani. sekarang kita ke Wahyu. Oke, ya, oke, pelan-pelan ya. Wahyu. Santai. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Yotevave Elohim. Apa maksudmu? Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat ya. Apa tuh? Kita jangan pakai yang baru. Yang baru itu sesat. Nah, kita Ya, pakai yang silakan. lama. Yang lama, kita lihat yang lama. Monggo. Silakan. Tunggu. Nah, ini dia. Nah, di sini dibilang begini. Terjemahan lama. Aku, inilah alif dan ya. Tanda kutip, beresnya dia. Kan gitu. Demikianlah firman Allah Tuhan itu yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Teofani ini. Siapa bilang teofani? Gua. Dari mana teofaninya? Itu ada Aku di sini. akunya siapa? Teofani kan? Iya. Nah, jadi akunya di situ mengatakan alfa dan omega, alif dan taf, benar? Alif dan ya kalau di sini. Iya, alif dan taf. Oke. Jadi aku di situ alfa dan omega. Firman atau perkataan Tuhan Yotevave Elohim. Nah, terus bagaimana itu teofani? Ya iya, jadi kan yang ngomong kan Yesusnya Tuhan. Jadi Yesusnya teofani, sama kayak Kejadian 22. Yesusnya Tuhan maksudnya? Ya, ini kan kalau malaikat Tuhan kan malaikatnya Tuhan. Kalau Yesusnya Tuhan ya Yesus itu teofaninya Tuhan gitu loh. Yesusnya Tuhan itu dapat dari mana, bro? Lah, sama kayak ini tadi sih, Herdi kok bolak-balik. Iya, maksudnya kamu dapat Yesusnya dari mana? Artikan Yesus itu. Nah, Wahyu 1:7. Ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan Ya. dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan bangsa dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Nah, ini kan berbicara Yotevave yang ditikam, yang datang dalam awan-awan terus. Nah, itu kan yang berbicara Yesus tuh, warna merah soalnya tintanya. Lah kan Yesusnya adalah Yotevave itu terus. Loh bukan dong, Yesus itu ya teofani dari Yotevave. Nah, indikasi dari pemahaman Anda Yesus itu adalah teofani dari Yotevave itu apa?
Kalimatnya apa? Lah, dah sama kayak kejadian tadi, kejadian 22. Oh, jangan-jangan gini. Ini Anda, saya tahu Anda keseringan dengan tungtung. Firman yang diklaim Yesus di sini. Iya, benar toh? Ini loh. Benar toh? Oh, keseringan dengan tungtung di sini. Bukan tungtungnya. Lu lihat Apanya? kan tadi lu kejadian 22, kejadian 22. Lu di sini, lu kan pas di sini lu bilang ada ku di sana. Itu artinya Iya. malaikat Tuhan itu sendiri kan gitu. Teofaninya kan bilang gitu. Kan yang berkata di situ adalah Yotefafe Elohim toh? Benar? Iya, dengan Ya, Teofani. sebentar. Dengan Teofani? Iya, bukan. Mal'ah Adonai itu adalah penyataan teofani dari Tuhan itu sendiri. Jadi begini, kalau bro mau bawa ke Wahyu 1 ayat 8, di situ kan firman atau perkataan Yotefafe Elohim, benar? Iya, dari siapa? Oke, sebentar. Yotefafe Elohim berkata, aku adalah Alfa, Alef, dan Taf, benar? Iya, iya. Kan di situ yang berkata Yotefafe Elohim berkata, aku adalah Alef dan Taf. Lalu Iya, bagaimana? Sebentar, saya tanya. Aduh. Iya, saya pengen tahu nih, bro, dasarnya menganggap itu adalah teofani apa? Kan di situ ada Karena di situ pengakuan yang nih. berbicara Yesus. Lah, Yesus bukan teofani, dia adalah Loh, malaikat Teofani, Yesus bukan Teofani. ini teofani. Nggak ada dong, Mike. Bukan, Pak. Teofani itu sifatnya temporary. Theo itu theos, pane itu panim dari wajah. Jadi artinya secara literal bahwa Allah Tuhan menyatakan rupanya itu teofani. Jadi di situ dia menggunakan Mal'ah Adonai esensinya adalah Yotefafe itu, karena tidak ada malaikat yang berfirman hanya Tuhan. Itu loh. Ya sama kayak tidak ada juga Yesus yang berfirman itu hanya Tuhan. Sama aja. Oh, ada. Yesus berfirman, jika Kores tidak mentaati firmanku, Kores akan mengalami maut. Nah, itu kan teofaninya yang berbicara. Sebenarnya Tuhan yang ngomong. Aduh, capek saya dengan Kores ini. Mas, atasi dah Kores ini. Coba cari argumentasi yang lain, dah dijelaskan. Wah, bolak-balik begitu aja. Loh, enggak. Bro Roti silakan Bro Roti. Atau Pak Samuel mungkin. Nah, Pak Jaya. Aduh. Bentar. Res. Ada Pak Jaya, ada Bro Roti, ada Pak Samuel. Silakan. Mungkin mau sumbang suara, silakan. Silakan ada yang mau sumbang suara. Sebetulnya kalau Kores bertanya itu, kalau saya tafsirkan sih nggak salah juga, cuman nggak bisa memilah antara Tuh. bentar benerin kata Samuel. Gua nggak salah Iya. juga, bisa dibenarkan yang gua omongin. Iya, nggak salah juga, walaupun nggak benar 100% gitu loh. Tapi dia harus paham dulu. Bro Malikil harus jelaskan siapa itu di dalam Yesaya 9 ayat 5, di dalam Yesaya 43 ayat 11. Jadi kalau dia Oke, terang itu kita datang, mau mana nih? Kita mau kemana dulu? Yesaya 9 dulu ya. Kita ke Yesaya 9. Boleh. oke, saya lanjut ya. Jadi kalau saya boleh berpendapat ya, kita kan punya free will, boleh ditentang, boleh enggak, terserah ya kan. Kalau dia datang sebagai wujud aslinya terang, sudah pasti kita akan binasa gitu loh ya. Bro Malikil kan lebih paham ya. Ada itu ayat-ayatnya begitu. Coba Bro Malikil buka teks Masoret Ibraninya di dalam itu Yesaya 9 ayat 5. Coba tolong dijelaskan. Bro Malikil bisa buka teks originalnya. Saya kesulitan ini buka. Suruh aja si KO. Kores. Mumpung dia lagi Malikil buka. udah KO. Ini biar gue yang buka. Mau berapa? Yesaya 9. Yesaya 96 ya. Ayat 5 teks asli Masoret ya. Oke, 95 interlinear. Oke, next pasien berikutnya. Nah, ini Yesaya 95. Nah, di sini Kikal Soen. Karena untuk setiap sendal prajurit Beraas wesimla dan baju yang berbunyi megowalah in blood, berlumuran darah. Wahayetah, dan akan digunakan
List repah makolet untuk bensin yang menyala. Gimana tuh? Bro Malikil yang lebih ahli itu rasanya, coba deh bro. Tolong. Lu ngapain sih lu boker suruh orang lain yang nyebok? Gimana sih? Ogut gak bisa buka tag asli soalnya. Lagi Lah lagi ini emang apa graffiti? Ini teks asli. Bentar Ogut gedein dulu deh. Yoi bro, yoi. Nah, terus apa? Terus Itu apa nih maksudnya SA95 ini apa nih? Iya, maksudnya apa itu sebentar? Aduh, nih mata nih kredit mata gua kredit nih, bentar. Aduh. Bos, Pres, kawan-kawan, saya izin jalan dulu ya, nanti naik lagi ya. Ya, yuk hati-hati. Ini, Bos, izin ya, Pak Samuel semua ya, Pak Jaya, Bro Roti ya. Ogut jangan ditinggal bro. Aduh bro Malikil gimana? Radio ditinggal. Ya. Gak apa-apa, Kesel dia malu. Kores nggak menggigit kok, santai aja kalau dengan Kores nggak menggigit ya. Ogut minim literasi original teks soalnya bro. Ya nanti saya balik lagi ya, saya mau jalan dulu. Oke. Alex bantu, Alex bisa menghujat. Itu roti kehidupan untuk apa sih? Di atas itu. Roti, bantu dulu roti. Herdi lucu banget. Jadi kawan-kawan kekristen mesti paham ya, kita balik lagi ke awal gitu. Soal Taurat, ada satu orang yang tidak pernah cacat menjalankannya. Siapa dia? Paulus. Gitu. Herdi kena sakit di situ di awal. Yes. Hidup Paulus. Favorit gua Paulus itu. Jangan macem-macem lah. Gitu. Mau Iya, dibilang dia benar Paulus loh. Nah, subjektif. sekarang gini, analoginya gini lah ya. Ada tentara nih. Ya, tiba-tiba dikasih tugas ngebunuh Bang Handi. Rupanya Bang Handi ini adalah pejabat negara dia sendiri. Salah nggak dia? Ya nggak salah, namanya ini ikut perintah. Namanya dia juga diperintahkan. Apakah Paulus membunuh atas inisiatifnya sendiri? Apakah Paulus membunuh atas kepentingannya sendiri? Nggak ada. Semua demi apa? Demi orang Yahudi. Itu nggak Pak Samuel? Kok disalah-salahkan pula? Ya karena Yahudi itu gitu tidak mau ada ilah lain apalagi manusia. Makanya kan Yesus itu di dalam saat itu kan banyak mengatakan Pak Samuel, itu Paulus atas kehendaknya sendiri membunuh atau disuruh? ya nggak tahu juga ya saya, karena yang saya tahu dia warga negara Romawi. Paulus warga negara Romawi dari suku Benyamin. Dia suku orang Yahudi dari suku Benyamin itu yang saya tahu tapi kisah. kan dia diperintahkan, dia diberikan tanggung jawab sama sang Henry. Nah, ini Ya, tanggung mungkin jawabnya ini- nih. Bukan, dia kan warga negara Romawi, begitu loh. Yang saya paham Ini seperti tanggung itu. jawabnya nih. Ini tanggung jawabnya nih. Apabila saudara laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan ilahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Tuh, jangankan yang keluar dari agama Yahudi, yang ngajak keluar dari agama Yahudi juga dibantai pakai batu. Tetapi Yesus berkata, Batunya bekas cebok Muslim lagi. tetapi Yesus berkata, ada tertulis mata balas mata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata, kata Yesus, kasihilah musuhmu. Sekarang saya tanya Bro Kores. Paulus nggak tahu Pak.
Kenal Enggak, Yesus itu menjaga. sebentar. Itu intinya kan bahwa Bro Kores mengatakan bahwa yang menyembah selain Allah daripada Israel harus dirajam, dihukum mati kan, begitu kan esensinya. Sekarang Yesus pernah berkata, ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata, kata Yesus, kasihanilah musuhmu. Sekarang siapa yang punya otoritas bisa mengganti Taurat itu? Apa nggak kurang aja tuh Yesus? Misalkan dia bukan juru Enggak, kok kan berani-berani. kita nggak bicara Yesus benar nggak benar, tapi kan kita bicara ini Paulus ya melakukan hukum Taurat tanpa celah atau tidak? Ya enggak, karena memang dia menunaikan sesuai dengan itu. Dan tadi sudah saya bilang ya, kenapa Yesus ya kalau memang dia mau pakai si Paulus itu nggak dari saat dia masih di dunia dikasih tahu sama Paulus, mulai sekarang hukum Taurat ini sudah diganti dengan hukum kasih, nggak ada. Ya, jadi Paulus itu mulai berlaku hukum kasih pada dirinya saat Yesus menjumpai dia. Itu adil. Dan setelah Yesus menjumpai Paulus, maka dia udah nggak membunuh kan? Artinya memang nggak bercela dong dia. Betul nggak, Kores? Iya betul banget gitu, betul banget itu. Jadi Iya, memang nggak buktinya Yesus bercacat. menjumpai dia. Artinya apa? Yesus memilih dia. Nggak mungkin Yesus pilih yang cacat dong. Udah mantap itu. Sama ini juga apa namanya si Sekarang sama Kita- juga gini dong. Kenapa tinggal Yesus kita kasih ke Yahudinya gitu, tinggal kita kasih ke Yahudinya. Sekarang- Ini ada Taurat, iya. ini ada manusia Yesus gitu. Yahudi mau pilih yang mana? Sekarang Atau bisa kita gini. damaikan juga Samuel, kita bisa damaikan juga. Ya bisa gitu, Iya. mengasihi musuh dengan tetap mentaati Taurat yang membunuh orang yang mengajak keluar dari Yahudi. Bagaimana caranya? Ya ngelempar batunya pelan-pelan, nah kan gitu. Bisa. Ya, sekarang begini, saya juga tadi bertanya kenapa Yesus gak memilih Paulus sebelum membunuh kan. Sekarang saya juga bingung ini. Ya kok kenapa Yesus? Oke, Sebentar. saya punya jawabannya. Memang harus bingung. Kenapa Yesus kok milih Matius? Samuel bingung. Pantesan si Erno kesel sama Samuel. Gampang bingung. Kenapa Matius dipilih Tuhan Yesus? Kenapa pemukul cukai orang berdosa? Kenapa nggak milih orang Harusnya Yahudi? Paulus dong. Harusnya Paulus patuh dia. Dia kan prajurit yang patuh itu. Loh, Sangat patuh dengan tapi- hukum Taurat. Lebih benar mana orang Yahudi dan Paulus? Orang Yahudi itu orang merasa paling benar loh, paling suci loh, mentaati semua Taurat. Kenapa Yesus nggak milih mereka orang Yahudi? Saya Yahudi punya jawabannya, Bang Samuel. jadi Oke, terima nih. Boleh nggak saya merepresentasikan? Oh iya, jawaban saya? silakan. Berapa menit waktu saya? 10 tahun unik, 70 10 tahun. tahun ya. Cep. Ini sudah saya bahas dengan Pak Pendeta tadi malam ya, Pak Samuel ya. Pendeta bernama Pak Pendeta Dede dari Manado, dan ini fix ya jawaban beliau. Boleh Bapak sepakat dengan jawaban beliau, boleh tidak. Saya tidak memaksakan Anda untuk sepakat dengan Pak Nggak Pendeta.